Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pakan ikan. Sebelum kami mempresentasikan, ada kalanya kami memperkenalkan diri. Dari saya sendiri, Isa Ramadan, sebagai pembawa materi yang akan saya sampaikan, dan rekan saya Rizky Aditya Ananda selaku pembuat materi dan PPT ini. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materi. Pendahuluan. Menurut Afrianto dan Liviawati 2005, pakan merupakan salah satu komponen yang sangat menunjang kegiatan usaha budidaya perikanan, sehingga pakan yang tersedia harus memadai dan memenuhi kebutuhan ikan. Pada budidaya ikan, 60% sampai 70% biaya produksi digunakan untuk biaya pakan. Pakan dibagi menjadi dua, pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami biasa digunakan dalam bentuk hidup seperti cacing, larva, ulat, dan lain-lain, sehingga agak sulit untuk mengembangkannya. Sifat pakan alami yang mudah dicerna digunakan sebagai pakan benih ikan karena benih ikan memiliki alat pencernaan yang belum sempurna. Oleh karena itu, pakan alami tepat untuk benih sehingga kematian tinggi dapat dicegah. Pakan buatan adalah pakan yang dibuat dengan formulasi tertentu berdasarkan pertimbangan kebutuhannya. Pembuatan pakan biasanya didasarkan pada pertimbangan kebutuhan nutrisi ikan, kualitas bahan baku, dan nilai ekonomis. Dengan pertimbangan yang baik dapat dihasilkan pakan buatan yang disukai oleh ikan serta aman bagi ikan. Bahan-bahan pakan, bahan baku hewani yakni tepung ikan, tepung kepala udang, tepung tulang, tepung bekicot, dan masih banyak lainnya. Dan yang kedua, bahan baku nabati yakni dedak halus, dedak gandum, tepung kacang tanah, tepung daun lemtoro, tepung daun turi, dan masih banyak lainnya. Dan ada bahan tambahannya yakni vitamin dan mineral, garam dapur, bahan perekat, antioksidan, ragi, dan ampas bir. Bentuk-bentuk pakan. Yang pertama yakni pelet. Pelet ikan merupakan pakan ikan yang dicetak dalam bentuk seperti pil. Pelet ikan ini terdiri dari material campuran yang terdiri dari berbagai bahan campuran hewani dan nabati yang berfungsi sebagai energi bagi ikan untuk menjalankan aktivitas hidupnya yang terpenting sebagai suplemen dalam proses pertumbuhan menjadi besar. Yang kedua, remah. Remah digunakan sebagai pakan gelondongan. Gelondongan besar atau ikan tanggung berumur 80 sampai 120 hari. Remah berasal dari pelet yang dihancurkan menjadi butiran kasar. Pelet digunakan sebagai pakan ikan dewasa yang sudah mempunyai berat kurang lebih 60 sampai 75 gram dan berumur kurang lebih 120 hari. Selanjutnya, larutan E4 merupakan larutan untuk menjaga ikan tetap sehat karena fungsi larutan E4 ini adalah untuk meningkatkan bakteri pengurai bahan organik dan menekan pertumbuhan bakteri patogen dan mensimulasi enzim pencernaan dan meningkatkan kualitas air pada lahan budidaya. Selanjutnya ini tepung, ada yang halus dan juga ada yang kasar. Menurut penggilingannya biasa digunakan untuk penelitian dan juga biasa untuk diberikan untuk pakan ikan. Jadi, manajemen pakan adalah suatu usaha untuk memaksimalkan pemanfaatan pakan untuk pertumbuhan. Salah satu metode yang diterapkan dalam manajemen pakan adalah dengan memberikan pakan pada waktu yang tepat saat dibutuhkan. Terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.